Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, ada Elganus Pangestu dan Dini Pertiwi. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas remediasi. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baiklah, di sini kami mengambil judul skripsi yaitu identifikasi miskonsepsi peserta didik menggunakan Fortier Diagnostic Test pada materi pesawat sederhana di MTS 1 Banda Aceh oleh Nur Anissa tahun 2022. Yang pertama ada identifikasi dan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa sebanyak 34,60% peserta didik mengalami miskonsepsi, termasuk kategori sedang. Kesulitan utama yang dihadapi oleh peserta didik adalah ketidakcocokan konsep yang mereka miliki dengan konsep para ahli fisika. Akibatnya, peserta didik mengalami kesulitan memahami konsepsi secara benar, yang berdampak pada kemampuan mereka menyelesaikan persoalan terkait materi tersebut. Beberapa kesulitan lainnya meliputi, pertama, kurangnya pemahaman terhadap prinsip kerja dan konsep dari pesawat sederhana. Dua, kesulitan dalam membedakan antara konsep yang benar dan yang keliru atau salah. Ketiga, kesulitan dalam menghubungkan teori dan praktik dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pengumpulan data untuk mengidentifikasi kesulitan. Pada skripsi ini, data dikumpulkan menggunakan instrumen Fortier Diagnostic Test yang dirancang khusus untuk mengungkap Prosedur pengumpulan data secara terstruktur sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan soal, yang dimana soal ini terdiri dari soal pilihan ganda yang meliputi pengetahuan, dilengkapi dengan tingkat keyakinan siswa terhadap jawaban mereka, alasan tertulis mengenai jawaban mereka, dan tingkat keyakinan terhadap alasan tersebut. Kedua, pelaksanaan tes, di mana peserta didik diminta mengerjakan soal pilihan ganda terlebih dahulu. Setelah itu, mereka menilai tingkat keyakinan terhadap jawaban mereka dan menulis alasan mereka dalam bentuk tertulis. Ketiga, pengumpulan data lain. Selain jawaban, data dikumpulkan dari tingkat keyakinan dan alasan tertulis yang menunjukkan seberapa yakin siswa terhadap jawaban mereka dan pemahaman mereka tentang alasan tersebut. Kemudian yang terakhir ada analisis data atau data dari jawaban, tingkat keyakinan dan alasan kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menentukan kategori pemahaman peserta didik, pemahaman, paham atau tidak paham atau miskonsepsi. Data ini juga memberi gambaran mengenai keparahan miskonsepsi dan tingkat kepahaman yang berbeda pada setiap siswa. Hasilnya menunjukkan tingkat miskonsepsi yang cukup signifikan dan kategori sedang. Data ini menjadi dasar untuk menentukan area-area mana yang paling banyak mengalami miskonsepsi dan materi atau muatan konsep apa yang menjadi sumber utama kesulitan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Baik, saya akan membacakan tindakan remediasi dan strategi pembelajaran. Setelah mengidentifikasi adanya miskonsepsi, langkah selanjutnya adalah melakukan remediasi atau pembenahan pemahaman secara efektif. Walaupun dalam skripsi tidak secara spesifik dijabarkan oleh prosedur remediasi yang dilakukan,
Pendekatan yang lazim dan disarankan dalam konteks ini meliputi yang pertama yaitu ada pengujian pemahaman sebelum pembelajaran lanjut. Sebelum memulai pembelajaran materi baru, guru melakukan pretest untuk mengetahui gambaran awal pemahaman mahasiswa. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis konsep dan kontekstual, di mana guru menggunakan metode pengajaran yang menekankan informasi secara kontekstual dan aplikatif. Misalnya memberi contoh kehidupan nyata, demonstrasi alat atau model yang berkaitan dengan pesawat sederhana, sehingga siswa dapat mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata. Yang ketiga yaitu penegasan kembali konsep yang keliru. Guru mengidentifikasi dan menanggapi miskonsepsi secara langsung dengan menjelaskan perbedaan mendasar antara konsep benar dan anggapan siswa, misalnya melalui diskusi kelompok, demonstrasi, atau simulasi. Yang keempat yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif, di mana meningkatkan keterlibatan siswa melalui penggunaan media visual, video, atau model fisik sehingga pemahaman mereka lebih konkret. Yang terakhir yaitu latihan soal dan diskusi. Guru memberikan soal-soal latihan yang berorientasi pada pemahaman konsep dan meminta siswa untuk menjelaskannya kembali secara lisan maupun tertulis agar miskonsepsi dapat segera teridentifikasi dan dikoreksi. Selanjutnya yaitu remediasi dan terapi mengatasi kesulitan. Yang pertama yaitu pengajaran konseptual. Guru perlu menyampaikan penjelasan yang lebih mendalam dan berorientasi pada konsep inti menggunakan berbagai media dan pendekatan agar peserta didik dapat memahami konsep pesawat sederhana secara benar. Yang kedua yaitu pembelajaran berorientasi pemahaman, di mana melatih peserta didik untuk mengerjakan soal dengan alasan dan keyakinan, sehingga mereka lebih sadar terhadap konsep yang mereka pegang. Dan yang terakhir yaitu penggunaan instrumen diagnostik, menerapkan alat berupa tes Fortier secara berkala, guna memonitor perubahan pemahaman peserta didik dan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai kebutuhan untuk merevisi pemahaman mereka jika ditemukan adanya miskonsepsi. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian dan evaluasi tindakan pengajaran. Nah, yang pertama itu ada analisis data pasca remediasi, yaitu melakukan tes ulang menggunakan instrumen yang sama untuk memastikan adanya perbaikan dan pengurangan tingkat miskonsepsi. Yang kedua itu ada observasi langsung selama proses pembelajaran berlangsung untuk menilai keberhasilan metode dan pendekatan yang ditemukan efektif. Dan yang ketiga itu ada refleksi dan pemantauan berkala, yaitu guru melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian pemahaman siswa serta melakukan revisi strategi pengajaran jika diperlukan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami diskusikan yaitu secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa identifikasi miskonsepsi merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang penting untuk dilakukan secara rutin dan sistematis agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fisika dan menurunkan angka miskonsepsi peserta didik di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan dalam pengembangan pembelajaran fisika yang lebih efektif dan bermakna. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.